Video ini dibuat pada abad ke-21, sebuah era di mana perkembangan teknologi tidak bisa dilepaskan dari peran unsur kimia. Setiap perangkat yang kita gunakan sehari-hari selalu mengandung unsur-unsur tertentu yang memiliki fungsi penting di dalamnya. Bahkan, ada beberapa unsur yang menjadi fondasi utama teknologi masa depan. Sebagian unsur tersebut sudah kita bahas di video sebelumnya, seperti litium yang digunakan pada baterai dan tungsten yang berperan penting karena kekuatan dan ketahanannya. Silikon. Silikon merupakan unsur semikonduktor, memiliki simbol Si dengan nomor atom 14. Sejak zaman kuno, manusia sudah mengenal silikon dalam bentuk pasir dan batu kuarsa yang disebut silika. Pada masa itu, silikon belum dikenal sebagai unsur murni, melainkan hanya sebagai bagian dari mineral. Baru pada tahun 1824, silikon berhasil diisolasi secara murni. Penemunya adalah Jöns Jacob Berzelius, seorang kimiawan asal Swedia. Ia memisahkan silikon melalui proses kimia dan membuktikan bahwa silikon adalah unsur yang berdiri sendiri. Silikon dibuat dari pasir kuarsa yang kaya akan silikon dioksida. Pasir tersebut diproses dengan suhu sangat tinggi hingga menghasilkan silikon murni yang siap digunakan dalam industri. Setelah dimurnikan, silikon dibentuk menjadi wafer tipis sebagai dasar komponen elektronik. Silikon digunakan sebagai bahan utama semikonduktor yang berfungsi mengatur aliran listrik dalam perangkat elektronik. Karena sifat ini, silikon digunakan dalam berbagai teknologi seperti chip komputer, smartphone, prosesor, dan perangkat digital lainnya. Selain itu, silikon juga digunakan pada panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Karbon memiliki simbol C dengan nomor atom 6. Sejak zaman dulu, karbon sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk arang, jelaga, dan batu bara. Namun pada masa itu, karbon belum dikenal sebagai unsur kimia, melainkan hanya sebagai bahan bakar. Baru pada akhir abad ke-18, karbon diakui sebagai unsur secara ilmiah. Tokoh yang berperan dalam pengenalan karbon adalah Antoine Lavoisier, seorang kimiawan asal Prancis. Pada sekitar tahun 1772, ia membuktikan bahwa karbon adalah unsur dasar, bukan senyawa seperti yang dipercaya sebelumnya. Pada zaman modern, karbon tidak diciptakan, melainkan diolah dari sumber yang ada di alam. Karbon diperoleh dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam melalui proses pemurnian dan pengolahan industri. Selain itu, karbon juga diproduksi secara khusus dalam bentuk tertentu, seperti grafit, berlian sintetis, dan serat karbon. Grafit digunakan pada baterai, elektroda, dan pelumas industri. Berlian sintetis digunakan untuk alat pemotong dan industri presisi. Sedangkan serat karbon digunakan karena ringan namun sangat kuat. Material ini digunakan pada pesawat terbang, mobil listrik, peralatan olahraga, hingga teknologi luar angkasa. Selain itu, karbon juga menjadi dasar utama senyawa organik yang membentuk plastik, obat-obatan, dan berbagai bahan kehidupan modern. Tembaga memiliki simbol Cu, nomor atom 29. Tembaga merupakan penghantar listrik yang sangat baik. Tembaga dikenal sejak sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi dan menjadi logam pertama yang digunakan manusia. Berbeda dengan unsur lain, tembaga tidak memiliki satu penemu karena ditemukan secara alami dalam bentuk logam murni di alam. Manusia purba menemukan tembaga dan menggunakannya untuk perhiasan dan alat sederhana. Seiring waktu, manusia belajar melebur tembaga dan mencampurkannya dengan timah, yang kemudian melahirkan zaman perunggu. Pada masa ini, tembaga menjadi fondasi utama perkembangan alat, senjata, dan perdagangan. Peradaban besar seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Romawi sangat bergantung pada tembaga dalam kehidupan mereka. Tembaga tidak ditemukan begitu saja, melainkan diperoleh dari biji tembaga yang ditambang dari dalam bumi. Biji tersebut diproses melalui pemisahan, peleburan, dan pemurnian hingga menghasilkan tembaga murni siap pakai. Selain dari tambang, tembaga modern juga banyak diperoleh dari daur ulang karena sifatnya yang dapat digunakan berulang kali tanpa kehilangan kualitas. Tembaga digunakan karena kemampuannya menghantarkan listrik dan panas dengan sangat baik. Oleh karena itu, tembaga menjadi bahan utama kabel listrik, motor listrik, dan transformator. Di bidang elektronik, tembaga digunakan pada papan sirkuit dan komponen perangkat digital. Di sektor transportasi, tembaga berperan penting dalam mobil listrik dan sistem pengisian daya. Selain itu, tembaga juga digunakan pada pipa air,
peralatan bangunan, dan industri energi terbarukan. Aluminium memiliki simbol Al dengan nomor atom 13. Aluminium ringan namun kuat, tidak mudah berkarat. Tapi logam ini tidak pernah ditemukan begitu saja di alam. Meskipun melimpah, aluminium lama dianggap sebagai logam yang sulit diperoleh. Selama berabad-abad, aluminium hanya dikenal dalam bentuk senyawa mineral, seperti tawas yang digunakan sejak zaman kuno. Baru pada awal abad ke-19, usaha untuk mengisolasi aluminium berhasil dilakukan. Pada tahun 1825, aluminium pertama kali berhasil diisolasi oleh Hans Christian Ørsted, seorang ilmuwan asal Denmark. Hasil tersebut kemudian disempurnakan oleh Friedrich Vohler pada tahun 1827, yang menghasilkan aluminium lebih murni dan stabil. Karena prosesnya sulit, aluminium pada masa itu lebih berharga daripada emas. Aluminium tidak diambil sebagai logam bebas. Aluminium dibuat dari biji bauksit yang kaya akan aluminium oksida. Bauksit ditambang, kemudian diproses melalui pemurnian hingga menghasilkan alumina murni. Alumina tersebut kemudian diubah menjadi aluminium melalui proses elektrolisis dengan bantuan arus listrik yang sangat besar. Hasilnya adalah aluminium murni, ringan, dan tahan korosi. Karena sifat tersebut, aluminium digunakan di berbagai bidang. Aluminium digunakan pada industri transportasi seperti pesawat terbang, kereta api, dan kendaraan modern. Di bidang konstruksi, aluminium digunakan untuk rangka bangunan, jendela, dan atap. Dalam kehidupan sehari-hari, aluminium digunakan pada kaleng minuman, peralatan dapur, dan kemasan makanan. Selain itu, aluminium juga digunakan pada kabel listrik dan teknologi energi. Hingga saat ini, aluminium menjadi logam penting bagi perkembangan teknologi modern dan masa depan. Besi memiliki simbol Fe, nomor atom 26. Besi adalah unsur utama dalam pembangunan infrastruktur. Logam ini tidak lahir dari tungku manusia. Jejak awal besi justru datang dari langit. Sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, manusia mulai mengenal besi dari meteorit yang mengandung campuran besi dan nikel. Besi jenis ini digunakan untuk perhiasan dan benda simbolik karena jumlahnya sangat terbatas. Berabad-abad kemudian, manusia mulai menguasai teknik peleburan besi dari biji. Peristiwa ini menandai awal dari zaman besi yang diperkirakan berkembang sekitar 1.200 tahun sebelum Masehi. Tidak ada satu penemu untuk besi, karena penemuan ini merupakan hasil perkembangan teknologi banyak peradaban. Bangsa Het, Mesir kuno, dan wilayah Anatolia berperan besar dalam pengembangan teknologi besi awal. Pada zaman modern, besi tidak diperoleh dalam keadaan murni. Besi dibuat dari biji besi seperti hematit dan magnetit yang ditambang dari dalam bumi. Biji tersebut diproses dalam tanur tinggi dengan bantuan panas tinggi dan karbon hingga oksigen terpisah dan tersisa besi cair. Besi kemudian diolah lebih lanjut menjadi baja atau paduan lain untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya. Karena sifat tersebut, besi dan baja digunakan di hampir semua bidang kehidupan modern. Besi digunakan dalam konstruksi gedung, jembatan, dan infrastruktur. Selain itu, besi juga digunakan pada mesin industri, alat berat, dan peralatan rumah tangga. Unsur tanah jarang, unsur ini bukan berarti sangat langka, namun sulit dipisahkan. Unsur ini tidak ditemukan karena dicari, melainkan karena keingintahuan ilmuwan terhadap batu aneh. Pada tahun 1787, seorang perwira dan ahli kimia asal Swedia, Carl Axel Arrhenius, menemukan sebuah mineral hitam di tambang Ytterby, Swedia. Mineral tersebut kemudian diberi nama ytterbite dan menjadi awal penemuan unsur tanah jarang. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan seperti Johann Gadolin berhasil menganalisis mineral tersebut, dan pada tahun 1794, ia menemukan unsur baru yang kini dikenal sebagai yttrium. Penemuan ini membuka jalan bagi ditemukannya unsur-unsur lain dari kelompok tanah jarang. Sepanjang abad ke-19, para ilmuwan secara bertahap mengisolasi unsur-unsur tersebut, seperti cerium, lanthanum, dan neodymium. Istilah unsur tanah jarang digunakan karena unsur-unsur ini sulit dipisahkan, bukan karena jumlahnya sedikit. Pada zaman modern, unsur ini diperoleh dari mineral khusus, seperti basnaisit, monazit, dan sinotim. Mineral tersebut ditambang, kemudian diproses melalui pemisahan dan pemurnian kimia yang kompleks. Karena sifatnya yang saling mirip, unsur tanah jarang sulit dipisahkan satu sama lain. Setelah dimurnikan, unsur tanah jarang digunakan dalam teknologi modern. Neodymium digunakan untuk magnet kuat pada motor listrik dan turbin angin. Lanthanum digunakan pada baterai dan lensa optik. Cerium digunakan pada katalis dan pemulis kaca. Unsur tanah jarang juga digunakan pada layar smartphone, televisi, dan lampu LED.
Di bidang pertahanan dan teknologi tinggi, unsur ini digunakan pada radar, sistem navigasi, dan peralatan presisi. Perak memiliki simbol Ag dengan nomor atom 47. Perak adalah penghantar listrik terbaik. Kilau logam ini lebih dulu dikenal daripada nilainya. Bahkan sebelum manusia memahami ilmu kimia, perak sudah menarik perhatian manusia. Perak dikenal sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, dan digunakan oleh peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir kuno. Berbeda dengan banyak unsur lain, perak sering ditemukan dalam bentuk logam murni di alam. Karena itu, perak tidak memiliki satu penemu, melainkan ditemukan dan digunakan secara bertahap oleh berbagai peradaban. Seiring berkembangnya teknik peleburan, manusia mulai mengekstraksi perak dari bijinya. Pada masa Romawi, perak menjadi logam penting untuk koin, perhiasan, dan perdagangan. Memasuki era ilmu kimia modern, perak diakui sebagai unsur kimia. Perak diperoleh dari biji perak serta sebagai hasil samping penambangan tembaga, timbal, dan seng. Biji tersebut diproses melalui penghancuran, peleburan, dan pemurnian hingga menghasilkan perak murni siap digunakan. Karena sifatnya, perak memiliki daya hantar listrik tertinggi di antara semua logam. Oleh karena itu, perak digunakan dalam komponen elektronik presisi seperti saklar, konektor, dan sirkuit khusus. Perak juga digunakan pada panel surya untuk membantu mengalirkan listrik secara efisien. Di bidang kesehatan, perak dimanfaatkan karena sifat antibakterinya. Selain itu, perak tetap digunakan pada perhiasan, koin, dan industri fotografi. Hingga saat ini, perak menjadi logam penting bagi teknologi modern dan berbagai aspek kehidupan manusia. Dan masih banyak unsur lain yang berperan besar di balik teknologi yang kita gunakan. Setelah membahas unsur-unsur tadi, kita akan membahas unsur apa lagi selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.